Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di Aiman, tempat di mana kita belajar berbagi dan menginspirasi satu sama lain. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar kalian nggak ketinggalan konten terbaru. Selamat datang kembali jiwa-jiwa bukan orang biasa di episode kali ini. Pesan yang akan dibawa Aiman adalah tentang dalam setiap perjalanan hidup, kita sering dihadapkan pada masa-masa sulit yang menguji kekuatan dan ketahanan jiwa kita. Keterpurukan bisa membuat kita merasa terasing, hilang arah dan tidak berdaya. Namun di balik setiap tantangan ada janji Allah yang menanti untuk terungkap, bahwa Allah selalu hadir, mengawasi dan mengarahkan kita menuju cahaya yang lebih cerah. Ketika kita membuka hati dan pikiran, seringkali kita akan menemukan tanda-tanda yang menunjukkan bahwa Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk bangkit dari keterpurukan. Tanda-tanda ini adalah cahaya harapan yang menerangi jalan kita, mengingatkan kita bahwa setiap kesulitan adalah bagian dari rencananya yang lebih besar. Dalam bab-bab berikutnya, kita akan menjelajahi tanda-tanda spiritual yang menunjukkan bahwa Tuhan akan mengangkat kita, membimbing kita keluar dari kegelapan, menuju kehidupan yang penuh makna dan tujuan. Bersiaplah untuk merasakan kehadirannya yang menenangkan, dan temukan keberanian dalam setiap langkah yang kamu ambil. Sebelum kita mulai, izinkan saya mengingatkanmu untuk menyukai video ini, subscribe channel Aiman, dan meninggalkan komentar dengan saya siap untuk mengirimkan sinyal kepada alam semesta. Putar ulang video ini untuk memperkuat sinyal dan menyerap energi dari pesan ini sepenuhnya. Ingat, jika mana benar-benar seorang yang terpilih, Anda akan menuntut hingga akhir. Mereka yang tidak terpilih, kemungkinan besar akan menemukan alasan untuk mengklik. Pergi sebelum pesan ini benar-benar meresap. Bab 1, pertanda spiritual yang menguatkan. Bukan orang biasa, kamu mulai merasakan pemahaman baru tentang hidup, seolah-olah ada tirai yang tersingkap, membuka pandangan yang lebih dalam dan bermakna. Hal-hal kecil yang sebelumnya tampak biasa, atau bahkan tak berarti kini terasa istimewa. Misalnya kamu mulai merasakan kedamaian saat melihat sinar matahari pagi menembus dedaunan atau menemukan keindahan dalam kicauan burung yang menemani hari-harimu. Setiap kejadian kecil terasa seperti pengingat akan kebesaran Tuhan, memberi rasa syukur dan ketenangan yang melampaui kata-kata. Hubunganmu dengan Tuhan juga terasa lebih akrab, seakan-akan ada komunikasi yang lebih personal dan langsung. Doa-doa yang kamu panjatkan bukan lagi sekadar rutinitas, melainkan percakapan penuh makna yang membawa kelegaan dan kekuatan. Kamu merasa bahwa Tuhan hadir di setiap langkah, menuntun dan mendengarkan setiap keresahanmu. Ini bukan sekadar kedekatan yang teoretis, melainkan perasaan nyata yang membuatmu lebih sadar, baik yang menyenangkan maupun yang sulit. Meskipun situasi yang kamu hadapi masih berat dan penuh tantangan, rasanya seolah-olah di tengah badai masalah, ada angin lembut yang menenangkan hatimu. Akan tujuan hidup dan arti dari setiap pengalaman, kamu mulai merasakan ketenangan yang sulit dijelaskan, menahanmu dari rasa putus asa. Ketenangan ini bukan karena masalahmu tiba-tiba lenyap, melainkan karena ada kekuatan tak terlihat yang membuatmu merasa aman dan terlindungi. Setiap kali kecemasan mencoba menyergap, ada dorongan lembut di dalam dirimu yang mengingatkan bahwa kamu tidak berjalan sendirian. Seperti ada pelukan tak terlihat yang menyelimuti, membuatmu mampu menahan rasa takut dan keraguan. Kamu tidak tahu dari mana rasa damai ini datang, tetapi setiap kali rasa cemas muncul, kedamaian ini seakan hadir kembali, membawa keyakinan bahwa semua akan baik-baik saja. Mungkin ini adalah bentuk kasih sayang Tuhan yang ingin menunjukkan bahwa Dia selalu ada di sisimu, bahkan saat keadaan terasa paling gelap. Ketenangan ini menjadi bukti bahwa dalam setiap keterpurukan, ada tangan yang menjaga, menguatkan, dan memberimu harapan agar kamu tidak menyerah. Ketenangan batin ini adalah hadiah yang hanya bisa dipahami dengan hati, seolah Tuhan sedang berbisik bahwa cobaan ini hanyalah sementara, dan bahwa kamu akan melewati semuanya dengan kekuatan yang lebih besar daripada yang kamu bayangkan. Tuhan menunjukkan kasih dan perhatiannya secara nyata melalui orang-orang yang hadir tepat di saat kamu membutuhkan bantuan. Di tengah kesulitan yang seakan tak berujung, ketika kamu merasa sendirian atau mungkin terlalu lelah untuk meminta pertolongan, ada orang-orang yang muncul tanpa diundang. Mereka bisa datang dalam wujud teman lama yang tiba-tiba menghubungi, rekan kerja yang menawarkan dukungan, atau bahkan orang asing yang dengan tulus menawarkan bantuan. Kadang, mereka hanya hadir untuk mendengarkan dan berbagi beban emosionalmu, membuat hatimu terasa lebih ringan. Di lain waktu, mereka datang dengan bantuan nyata, seperti memberikan solusi praktis untuk masalahmu,
atau bahkan menawarkan bantuan finansial tanpa ragu-ragu. Meski mungkin kamu merasa segan atau sungkan untuk meminta, orang-orang ini seolah telah diberi ilham untuk hadir di hidupmu, seperti agen-agen kasih Tuhan yang datang untuk mengangkat bebanmu. Momen-momen seperti ini menyadarkanmu bahwa Tuhan selalu bekerja melalui cara-cara yang misterius. Bantuan tersebut bisa saja datang dari orang yang tidak terlalu dekat atau bahkan dari seseorang yang baru saja kamu kenal. Kehadiran mereka mengingatkan bahwa kamu tidak sepenuhnya sendirian. Selalu ada tangan Tuhan yang bekerja di balik layar, memastikan bahwa kamu tidak tenggelam dalam masalahmu. Orang-orang ini hadir sebagai penguat bahwa Tuhan peduli, bahwa kamu selalu dijaga dan diperhatikan, bahkan dalam momen yang paling sulit. Melalui mereka Tuhan mengirimkan pesan bahwa harapan selalu ada, dan bahwa kasih-Nya mengalir dalam hidupmu melalui kepedulian orang lain, tepat ketika kamu paling membutuhkannya. Bab 2. Transformasi diri yang mendalam. Jiwa terpilih, kamu mulai merasakan dorongan kuat untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang dulu terasa nyaman, tetapi sekarang terlihat sebagai penghalang bagi perkembangan dirimu. Kebiasaan buruk yang dulunya kamu anggap sepele, seperti menunda pekerjaan, terlalu banyak mengeluh, atau membiarkan diri tenggelam dalam pikiran negatif, kini terasa seperti beban yang harus dilepaskan. Ada dorongan dalam hati yang mengatakan bahwa inilah saatnya untuk berubah, untuk melepaskan apa yang tidak lagi sejalan dengan siapa dirimu yang sebenarnya. Perlahan, kamu mulai menyadari bahwa perubahan ini bukan hanya soal memperbaiki tindakan, tetapi juga mengubah cara pandangmu terhadap hidup. Hal-hal yang dulu kamu lihat sebagai rintangan kini, kamu anggap sebagai pelajaran, dan tantangan yang dulu terasa menakutkan kini menjadi kesempatan untuk tumbuh. Kamu melihat bahwa setiap pengalaman, baik yang menyenangkan maupun yang sulit, memiliki hikmah yang dapat menguatkan dirimu. Dengan cara pandang baru ini, kamu lebih bisa menerima hidup dengan lapang dada dan penuh syukur, melihat bahwa setiap detik yang berlalu memberi kesempatan untuk menjadi lebih baik. Dorongan untuk memperbaiki diri juga terasa dalam hubunganmu dengan orang lain. Kamu mulai memaafkan bukan karena ingin mendapat pengakuan, tetapi karena kamu sadar bahwa memaafkan adalah bagian dari penyembuhan dirimu sendiri. Ini adalah sebuah perjalanan spiritual, di mana setiap langkah membawa kedamaian baru dan menyadarkanmu bahwa kebiasaan buruk, cara pandang lama, dan hubungan yang renggang hanyalah bagian dari proses menuju kedewasaan dan kedamaian sejati. Dorongan ini membimbingmu ke arah yang lebih baik, menguatkan ikatanmu dengan Tuhan, dengan dirimu sendiri, dan dengan orang-orang di sekitarmu. Ada getaran halus dalam jiwamu, sebuah panggilan lembut yang mengajakmu untuk berdamai dengan masa lalu. Dalam kesunyian hati, kamu merasakan dorongan untuk melepaskan bayangan-bayangan lama, kesalahan, luka, dan kekecewaan yang dulu mungkin terasa begitu sulit untuk dilepaskan. Namun sekarang, seolah ada energi baru yang menyelimuti, membisikkan bahwa sudah waktunya untuk merangkul kedamaian dan melepaskan beban yang tak lagi berguna. Setiap luka yang pernah kamu alami, setiap kekecewaan yang pernah menggores, kini terasa seperti kepingan masa lalu yang tak lagi memiliki daya untuk menahanmu. Kamu mulai menyadari bahwa semua yang telah terjadi, baik atau buruk, adalah bagian dari rencana yang lebih besar, yang menguatkan dan membentuk dirimu hingga saat ini. Kamu tak lagi merasa perlu menyimpan dendam atau penyesalan, karena hatimu mulai memahami bahwa semua kejadian, bahkan yang paling pahit, adalah sarana dari Tuhan untuk membawamu lebih dekat kepadanya dan kepada jati diri yang sejati. Ini bukan sekadar perasaan biasa. Ini adalah tanda bahwa Tuhan telah menyiapkan sesuatu yang lebih baik di depan. Rasa damai yang muncul ketika kamu melepaskan masa lalu adalah seperti undangan ilahi yang membawamu ke kehidupan yang lebih luas, lebih penuh makna, dan lebih selaras dengan tujuan jiwamu. Kamu merasa siap untuk membuka lembaran baru dengan hati yang lebih ringan dan jiwa yang lebih tenang. Perdamaian dengan masa lalu ini menjadi langkah penting dalam proses spiritualmu. Seperti bunga yang mekar di awal musim semi, kamu mulai melihat bahwa perjalanan hidupmu selalu dipenuhi dengan kasih sayang Tuhan. Setiap babak masa lalu menjadi bagian dari kisah yang lebih besar, membawa pelajaran berharga dan kebijaksanaan yang kini menguatkan langkahmu menuju masa depan. Kini, dengan hati yang penuh keikhlasan, kamu siap untuk menerima berkat-berkat yang telah Tuhan sediakan. Berkat yang hanya bisa hadir ketika kamu benar-benar berdamai dengan masa lalu dan membuka dirimu untuk sesuatu yang lebih indah dan lebih mulia. Dalam perjalanan ini kamu menemukan makna syukur yang sejati, bukan sekadar ucapan, melainkan rasa yang mengalir dari kedalaman jiwamu.
Di tengah kesulitan yang datang silih berganti, ada cahaya kecil yang memancar di hatimu, mengajarkanmu untuk melihat keindahan di setiap kejadian. Hal-hal sederhana yang dulu terabaikan, kini menjadi sumber sukacita dan ketenangan. Setiap embusan angin, setiap senyum yang kau temui, bahkan secangkir teh hangat yang menemani di waktu sunyi, kini menjadi pengingat akan kasih Tuhan yang begitu nyata. Syukur ini adalah energi yang melembutkan hati seolah mengalirkan kekuatan yang tak terhingga dalam setiap napas. Di saat yang sulit sekalipun, kamu mendapati dirimu masih mampu mengucapkan terima kasih, bukan karena segala sesuatu sudah sempurna, tetapi karena kamu tahu bahwa Tuhan selalu hadir, bahkan dalam hal-hal yang tampak biasa. Kamu mulai menyadari bahwa dalam kesederhanaan seringkali tersimpan kebijaksanaan dan keindahan yang mendalam yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang terbuka dan berserah. Syukur yang kamu rasakan ini memperkuat fondasi spiritualmu, seakan-akan setiap ungkapan terima kasih adalah batu bata yang memperkokoh hubunganmu dengan Sang Pencipta. Ketika kamu bersyukur, kamu sedang mengakui kebesaran Tuhan dalam setiap aspek kehidupanmu, menumbuhkan rasa percaya bahwa semua yang terjadi, baik atau buruk, adalah bagian dari rencananya yang sempurna. Syukur ini menjadi jangkar yang menenangkan hatimu. Ini adalah kebajikan yang tidak hanya memperkuat hubunganmu dengan Tuhan, tetapi juga membuka mata hatimu pada kebaikan-kebaikan kecil yang senantiasa mengelilingimu. Dengan bersyukur, kamu sedang melatih jiwamu untuk melihat kehidupan dari perspektif yang lebih tinggi, menjadikan setiap langkah sebagai wujud pengabdian dan penghormatan kepada Sang Pemberi hidup. Bab 3. Pencerahan dan panduan ilahi. Jiwa terpilih. Dalam keheningan malam atau di tengah keseharian, ada momen-momen di mana kamu merasakan kehadiran yang lembut, namun kuat, seolah Tuhan berbisik melalui mimpi atau tanda-tanda tertentu. Mimpi-mimpi ini atau petunjuk yang muncul di saat tak terduga, memberi perasaan tenang dan damai, seolah-olah ada yang sedang mengarahkanmu dengan penuh kasih. Setiap mimpi atau tanda tersebut mengandung makna yang mendalam, seperti peta rohani yang Tuhan berikan untuk membimbing langkahmu menuju arah yang lebih baik. Dalam mimpi, kamu mungkin melihat simbol-simbol atau adegan yang terasa begitu nyata dan membekas di hati, atau kamu mungkin menemukan tanda-tanda di dunia nyata, seperti kata-kata yang kebetulan kamu dengar, angka yang berulang muncul, atau peristiwa-peristiwa kecil yang terjadi dengan begitu pas. Hal-hal ini, meski tampak sederhana, membawa pesan yang mendalam dan memberi arah baru pada jalan hidupmu. Tanda-tanda ini adalah bahasa cinta Tuhan yang tersembunyi, mengajakmu untuk lebih peka dan menyadari bahwa hidup ini penuh dengan pesan-pesan ilahi. Setiap kali kamu menerima tanda tersebut, ada kedamaian yang melingkupi jiwamu. Tidak ada keraguan atau ketakutan, hanya perasaan bahwa kamu berada di jalan yang benar, dipandu oleh tangannya yang penuh kasih. Petunjuk ini bukan hanya mengarahkanmu pada tindakan atau keputusan tertentu, tetapi juga memperkuat keyakinan bahwa Tuhan selalu hadir, selalu melihat, dan selalu peduli pada perjalananmu. Dorongan yang tidak kamu mengerti sepenuhnya, tetapi terasa sangat nyata. Ini adalah intuisi yang muncul dari kedalaman jiwa, suara hening yang penuh kasih, seakan ada kekuatan tak terlihat yang sedang membimbingmu. Kamu merasa terdorong untuk melangkah ke arah tertentu, untuk meninggalkan apa yang sudah tidak lagi melayani kebaikanmu, dan menyongsong hal-hal baru yang penuh dengan kemungkinan. Intuisi ini tidak hadir dengan bising atau mendesak, tetapi dengan ketenangan dan keyakinan yang membawa rasa damai di dalam diri. Dalam momen-momen sulit ketika segalanya terasa gelap, dorongan ini hadir seperti sinar kecil yang menerangi jalanmu. Kamu mulai memahami bahwa ini bukan hanya perasaan biasa, ini adalah panduan ilahi. Sentuhan Tuhan yang membawamu keluar dari keterpurukan, tanpa perlu dijelaskan dengan kata-kata. Kamu tahu di dalam hatimu bahwa ini adalah panggilan yang penuh cinta, ajakan untuk melepaskan rasa takut dan merangkul harapan baru. Setiap kali kamu mengikuti dorongan ini, hatimu terasa lebih ringan, seolah-olah kamu sedang dipeluk oleh tangan yang penuh kasih dan perlindungan. Kamu mulai menyadari bahwa inilah cara Tuhan mengarahkanmu, menunjukkan jalan keluar dari kegelapan menuju cahaya. Intuisi ini adalah bahasa cinta Tuhan yang tersembunyi, yang hanya bisa didengar oleh mereka yang bersedia membuka hati dan percaya. Dalam setiap langkah yang kamu ambil, terasa ada kekuatan yang mengangkatmu, membebaskanmu dari keraguan dan kecemasan yang selama ini membelenggu. Seperti pelita di tengah malam, dorongan ini adalah penuntun yang mengarahkanku pada kehidupan yang lebih bermakna dan penuh cahaya. Kamu mulai memahami bahwa keterpurukan yang pernah kamu alami hanyalah bagian dari proses untuk menyadarkanmu
akan kebesaran kasih-Nya yang tak pernah meninggalkanmu. Sekalipun, kini, kamu berjalan dengan keyakinan bahwa meski jalannya masih panjang, Tuhan selalu ada, membisikkan arah di setiap langkah, menuntunmu untuk bangkit dan menemukan kekuatan yang lebih besar di dalam dirimu. Kamu mulai memahami bahwa keterpurukan yang pernah kamu alami hanyalah bagian dari proses untuk menyadarkanmu akan kebesaran kasih-Nya yang tak pernah meninggalkanmu. Sekalipun, kini, kamu berjalan dengan keyakinan bahwa meski jalannya masih panjang, Tuhan selalu ada, membisikkan arah di setiap langkah, menuntunmu untuk bangkit dan menemukan kekuatan yang lebih besar di dalam dirimu. Dengan mengikuti intuisi ini, kamu merasa semakin dekat dengan tujuan hidupmu. Dorongan yang muncul di hatimu adalah tanda bahwa kamu tidak sendiri. Ada kekuatan ilahi yang selalu siap membimbing dan menjaga, membawamu dari keterpurukan menuju hidup yang penuh cahaya, penuh cinta dan penuh dengan kasih sayang-Nya. Jiwa terpilih, di dalam dirimu mulai muncul sebuah semangat yang bagaikan bara api yang menyala, lembut namun terus membesar, membawa kehangatan dan harapan yang begitu mendalam. Setelah sekian lama terbungkus dalam keraguan atau kelelahan, kini kamu merasakan panggilan kuat untuk bangkit dan memulai sesuatu yang baru. Ada gairah yang seakan menyala di dalam hati, mengajakmu untuk melangkah ke arah yang belum pernah kamu coba sebelumnya. Entah itu pekerjaan baru, usaha yang selama ini hanya tersimpan dalam angan, atau kegiatan-kegiatan positif yang menghidupkan kembali jiwamu. Semangat ini bukan datang dari sekadar keinginan pribadi, tetapi terasa sebagai bagian dari panggilan yang lebih besar, bagaikan undangan ilahi yang penuh cinta. Di dalamnya ada perasaan bahwa Tuhan sedang menanamkan benih baru dalam hidupmu, memercikan keberanian untuk melangkah ke jalan yang lebih cerah dan penuh makna. Setiap kali kamu memikirkan langkah baru ini, ada perasaan sukacita yang meluap, seolah-olah inilah jalan yang selama ini telah dipersiapkan bagimu. Kamu merasa hidup kembali, bukan hanya untuk menjalani rutinitas, tetapi untuk merasakan kehadiran Tuhan. Bab 4. Peningkatan hubungan dengan orang lain. Jiwa terpilih di dalam perjalanan hidup ini. Ketika langkahmu terasa berat dan penuh tantangan, ada saat-saat ketika Tuhan menunjukkan kasih-Nya dengan cara yang paling indah. Dia mengirimkan orang-orang istimewa ke dalam hidupmu. Seakan-akan mereka adalah malaikat-malaikat yang datang untuk mendukung dan menguatkanmu. Setiap individu yang tiba di sisimu membawa energi positif, kata-kata penyemangat dan cinta yang tulus, seolah menjadi tanda nyata bahwa kamu tidak sendiri dalam perjalanan menuju pemulihan. Orang-orang ini hadir dengan tujuan yang lebih besar dari sekadar kebetulan. Mereka mungkin seorang teman lama yang tiba-tiba menghubungimu, seorang mentor yang memberi arahan, atau bahkan orang asing yang memberikan senyuman hangat di saat kamu paling membutuhkannya. Dalam kehadiran mereka, kamu merasakan kasih Tuhan yang mengalir, seolah-olah Dia berkata, "Aku ada bersamamu, aku mendengar doamu, dan aku mengutus mereka untuk menemanimu." Kehadiran orang-orang ini tidak hanya menjadi penyejuk di saat kesedihan, tetapi juga mengingatkanmu akan kekuatan komunitas dan cinta. Mereka membawa cerita dan pengalaman masing-masing, mengajarkanmu bahwa pemulihan bukanlah perjalanan yang harus dilalui sendirian. Setiap dukungan yang kamu terima adalah perwujudan dari kasih Tuhan yang tak terbatas, mengingatkanmu bahwa Dia selalu menjaga dan mengawasi, bahkan dalam momen-momen yang paling sulit. Dalam setiap percakapan, dalam setiap tawa dan air mata yang dibagikan, ada keajaiban yang terjadi. Dukungan mereka memberi cahaya pada jalanmu, memperkuat langkahmu untuk terus maju. Ketika kamu merasa lelah dan kehilangan arah, kehadiran mereka seperti sinar mentari yang menembus kabut kelam, menunjukkan jalan menuju harapan dan kebangkitan. Kamu menyadari bahwa dalam cinta dan perhatian yang mereka tunjukkan, tersimpan pesan dari Tuhan, bahwa kamu adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, sebuah jalinan kasih yang saling menguatkan. Momen-momen ini mengajarkanmu untuk membuka hati, menerima cinta yang datang dari luar dirimu. Semakin kamu menerima kasih ini, semakin dalam pula rasa syukurmu kepada Tuhan. Kamu mulai melihat bahwa kasih-Nya terwujud dalam banyak bentuk, dan salah satunya adalah melalui orang-orang yang mendukungmu dalam perjalanan ini. Dalam setiap pelukan, setiap kata semangat, dan setiap bantuan yang mereka tawarkan, kamu merasakan kehadiran Tuhan yang memelukmu dengan lembut, memberikan kekuatan untuk bangkit dan melanjutkan perjalanan menuju pemulihan yang penuh harapan. Dengan menyadari kasih Tuhan dalam bentuk dukungan dari orang-orang terkasih, hatimu dipenuhi rasa syukur yang mendalam. Kamu tahu bahwa kamu tidak sendirian.
Tuhan senantiasa ada, membimbingmu melalui hamba-hambanya, dan membawamu menuju masa depan yang lebih cerah dan penuh makna. Di dalam perjalanan hidupmu, ada kalanya kamu merasa terjebak dalam situasi yang buntu, di mana konflik dan ketegangan seolah menghalangi jalanmu menuju kedamaian. Namun saat kamu berserah dan membuka hati untuk menerima cahaya kasih Tuhan, sesuatu yang ajaib mulai terjadi, seperti embun pagi yang menyejukkan bumi. Ketegangan yang sebelumnya membelenggu perlahan mulai mencair, memberikan ruang bagi pemulihan dan rekonsiliasi. Saat suasana hati dan pikiranmu bertransformasi, kamu mulai merasakan kehadiran ilahi yang menyentuh setiap sudut hubunganmu. Tuhan, dalam kasih-Nya yang tak terbatas, menyentuh hati-hati yang terluka, membangkitkan rasa pengertian dan kasih sayang yang selama ini terpendam. Melalui keheningan doa dan refleksi diri, kamu menemukan kekuatan untuk melepaskan kepahitan dan menyambut pengertian yang baru. Situasi yang sebelumnya terasa tanpa harapan, kini dipenuhi dengan cahaya baru. Seolah-olah Tuhan sedang mengajakmu untuk melihat lebih dalam dan menemukan makna di balik setiap tantangan. Dalam proses ini kamu mulai membuka diri untuk berbicara dan mendengarkan, mengizinkan kejujuran dan kerentanan mengalir di antara kamu dan orang-orang terkasih. Ada keajaiban yang terjadi ketika ketulusan menggantikan kebencian dan rasa empati menggantikan ego. Disinilah kasih Tuhan berfungsi, mengubah konflik menjadi jembatan yang menghubungkan hati-hati yang terluka. Ruang yang dulunya sempit dan penuh ketegangan kini menjadi ladang subur untuk pertumbuhan, di mana pengertian dan maaf dapat tumbuh dengan subur. Setiap langkah kecil menuju rekonsiliasi adalah sebuah pernyataan bahwa kamu memilih cinta di atas kebencian, memilih pemulihan di atas perpecahan. Dalam momen-momen ini, kamu merasakan kehadiran Tuhan yang mengalir melalui setiap interaksi, memberi kekuatan untuk memperbaiki dan menyembuhkan. Ketika kamu melihat hubungan yang membaik, hatimu dipenuhi rasa syukur yang mendalam. Menyadari bahwa semua ini adalah manifestasi dari kasih-Nya yang tak terhingga. Dengan melepaskan beban masa lalu dan memberikan kesempatan bagi pemulihan, kamu mulai merasakan bagaimana hubungan yang sehat dan penuh cinta bisa kembali terjalin. Situasi yang dulunya tampak buntu kini bersinar dengan harapan baru, menunjukkan bahwa tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan yang selalu ingin melihat anak-anaknya hidup dalam kedamaian dan harmoni. Melalui kasih dan bimbingannya, kamu diingatkan bahwa setiap akhir adalah awal yang baru dan bahwa pemulihan adalah hadiah yang indah yang diberikannya kepada mereka yang berani melangkah menuju cahaya. Kini, dengan hati yang penuh harapan dan rasa syukur, kamu melangkah ke masa depan dengan keyakinan bahwa setiap hubungan bisa dipulihkan dan bahwa cinta yang tulus akan selalu menemukan jalannya. Proses penyembuhan yang kamu alami tidak hanya membawa kedamaian, tetapi juga mengubah cara pandangmu terhadap pengertian dan kasih. Sekarang memberi dan menerima maaf terasa lebih mudah, seperti aliran air yang mengalir deras, tanpa terhalang oleh batu-batu kepahitan yang pernah mengikatmu. Ini adalah saat ketika kamu menyadari bahwa maaf bukanlah sekadar kata, melainkan energi yang memiliki kekuatan untuk membebaskan jiwa. Dalam keheningan hati, kamu merasakan kehadiran ilahi yang membimbingmu untuk melepaskan luka-luka lama, memberikanmu keberanian untuk menyudahi siklus ketidakpuasan. Maaf yang kamu berikan kepada orang lain bukan hanya tentang mereka, itu adalah hadiah bagi dirimu sendiri, sebuah langkah menuju kebebasan dari rasa sakit yang mengikat. Ketika kamu merelakan beban yang pernah menyesakkan dada, ada perasaan seolah-olah sayap-sayap baru terbentang di dalam hatimu, siap untuk terbang tinggi ke langit harapan yang lebih cerah. Dalam setiap maaf yang kau berikan, kamu merasakan cahaya kasih Tuhan mengalir, mengisi ruang kosong di dalam dirimu dengan kedamaian yang tak terlukiskan. Begitu pula ketika kamu menerima maaf dari orang lain, terasa seolah-olah ada beban yang terangkat dari bahumu, membawa kelegaan yang mendalam, dan memberi ruang bagi cinta untuk tumbuh. Kamu mulai memahami bahwa dalam memberi dan menerima maaf, ada pelajaran berharga yang diajarkan Tuhan, bahwa setiap manusia adalah makhluk yang penuh kekurangan, dan bahwa cinta sejati datang dengan kesediaan untuk memahami dan memaafkan. Dengan hati yang terbuka, kamu bersiap untuk memulai babak baru dalam hidupmu, sebuah fase yang penuh dengan harapan, cinta, dan kesempatan untuk membangun hubungan yang lebih sehat dan bermakna. Setiap langkah yang kamu ambil menuju pemulihan ini adalah refleksi dari kasih Tuhan yang membimbingmu. Kamu diingatkan bahwa tidak ada yang lebih kuat daripada cinta yang tulus, yang mampu menyembuhkan luka terdalam dan membawa damai dalam jiwa. Ketika
Kamu melangkah ke depan dengan sikap penuh pengertian dan kasih. Kamu menemukan bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang dirimu. Meski kamu masih berada dalam proses pemulihan, perasaan keyakinan ini tumbuh dengan lembut, seolah-olah Tuhan sedang membisikkan kata-kata penuh harapan ke dalam jiwa. Kamu menyadari bahwa meskipun keadaan belum sepenuhnya membaik, ada sesuatu yang lebih besar sedang bekerja di balik layar kehidupanmu, membuka jalan menuju masa depan yang lebih cerah. Setiap detik yang berlalu, kamu merasakan perubahan dalam cara pandangmu. Rasa pesimis yang pernah menghalangi langkahmu mulai memudar, digantikan oleh kepercayaan yang teguh bahwa segala sesuatunya akan berakhir baik. Keyakinan ini adalah tanda bahwa Tuhan, dalam kasih-Nya yang tak terbatas, sedang merajut jalan baru untukmu, jalan yang penuh dengan berkah, kesempatan dan keajaiban. Dalam hati yang terbuka, kamu mulai merasakan kehadiran ilahi yang mengarahkan langkahmu, memberi kejelasan dan pengertian tentang arah yang harus diambil. Saat kamu melangkah maju dengan keyakinan ini, ada rasa damai yang mengalir dalam dirimu. Kamu memahami bahwa setiap langkah, meskipun kecil, adalah bagian dari proses yang lebih besar. Tuhan tidak hanya melihat langkah-langkah fisikmu, tetapi juga perjalanan batin yang kamu jalani. Dalam setiap ujian ada pelajaran berharga yang menantimu. Dalam setiap kesulitan ada kekuatan yang dipupuk. Kamu mulai menyadari bahwa proses ini adalah kesempatan untuk tumbuh, untuk menggali potensi yang selama ini terpendam di dalam dirimu. Mungkin ada saat-saat ketika keraguan dan ketakutan kembali menghampiri, tetapi dengan keyakinan yang telah mengakar dalam hatimu, kamu tahu bahwa itu hanyalah bagian dari perjalanan. Kamu memilih untuk mempercayai bahwa setiap tantangan yang kamu hadapi adalah batu loncatan menuju kehidupan yang lebih baik. Tuhan sedang mengujimu, dan setiap ujiannya bukanlah untuk menghancurkan, tetapi untuk membentukmu menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih bijaksana. Dengan keyakinan ini, kamu melangkah ke depan, menantikan apa yang akan datang. Dalam setiap ujian ada pelajaran berharga yang menantimu. Dalam setiap kesulitan ada kekuatan yang dipupuk. Kamu mulai menyadari bahwa proses ini adalah kesempatan untuk tumbuh, untuk menggali potensi yang selama ini terpendam di dalam dirimu. Mungkin ada saat-saat ketika keraguan dan ketakutan kembali menghampiri, tetapi dengan keyakinan yang telah mengakar dalam hatimu, kamu tahu bahwa itu hanyalah bagian dari perjalanan. Kamu memilih untuk mempercayai bahwa setiap tantangan yang kamu hadapi adalah batu loncatan menuju kehidupan yang lebih baik. Tuhan sedang mengujimu, dan setiap ujiannya bukanlah untuk menghancurkan, tetapi untuk membentukmu menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih bijaksana. Dengan keyakinan ini, kamu melangkah ke depan, menantikan apa yang akan datang. Kamu tahu bahwa saat-saat sulit tidak akan selamanya, dan di balik awan gelap selalu ada sinar mentari yang bersinar. Ketika kamu menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan, kamu merasakan kedamaian yang menyelimuti, meyakinkanmu bahwa Dia sedang merancang masa depan yang indah untukmu. Dalam setiap doa dan harapan, kamu menguatkan hubunganmu dengannya, menyadari bahwa Dia adalah sumber kekuatan dan bimbingan. Dan saat kamu melangkah di jalur ini, kamu merasa bahwa jalan yang dibuka olehnya akan mengantarmu pada kebahagiaan, kedamaian, dan pencapaian yang tidak terduga. Kamu bersyukur atas proses ini, karena setiap langkah yang kamu ambil adalah langkah menuju terang, menuju pengharapan, yang akan memandu setiap bagian dari hidupmu ke arah yang lebih baik. Jiwa terpilih, terima kasih telah setia sampai akhir bersama Aiman.